Ide ini jika kita selidiki lebih lanjut, maka kita misalkan yang di sini M-nya ya, di sini M, taruhlah di sini M, di sini dimisalkan N begini ya. Kemudian yang pertama kita coba periksa dulu dia merupakan PD eksak atau tidak. Jadi jika rekan-rekan cek di sini turunan M terhadap Y ini menjadi 2Y, kemudian di lain pihak turunan N terhadap X ini menjadi Y. Jadi terlihat di sini bahwa do M terhadap do Y itu ternyata tidak sama dengan do N terhadap do X. Jadi karena syarat ini tadi sehingga PD tersebut PD non-eksak. Nah, kemudian sekarang kita akan coba mencari faktor integralnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk mencari faktor integralnya. Kita cek turunan M terhadap Y, kemudian turunan N terhadap X ya. Nah, di sini tadi diperoleh berarti 2Y dikurangi Y berarti hasilnya Y di sini. Nah, di sini rekan-rekan lihat bentuk ini nanti akan lebih sederhana jika kita bagi dengan N-nya di sini. Karena nanti jika Y di sini rekan-rekan bagi dengan M, nanti dia tidak akan ketemu fungsi X saja atau fungsi Y saja nanti. Jadi kita akan lebih mudah menggunakan Y ini dibagi dengan N, nanti kita akan ketemu menjadi Y dibagi dengan XY. Jadi sisanya nanti tinggal X, jadi fungsinya nanti dalam X saja. Jadi faktor integralnya sekarang bisa kita peroleh di sini. Faktor integralnya fungsinya nanti berbentuk sehingga kita peroleh dulu di sini N dari do M per do Y dikurangi do N per do X. Ini adalah 1 per XY dari Y. Jadi hasilnya X. Jadi, hasilnya X ya. Nah, X di sini berarti dia fungsi dalam X saja karena faktor integral yang kita rumuskan dengan mu tadi ya. Mu nanti bentuknya adalah mu sama dengan E pangkat yang di sini ya, N. Nah, ini E pangkat yang di sini, dx begitu ya. Karena dia fungsi dalam X saja berarti nanti bisa rekan-rekan peroleh faktor integralnya. Jadi di sini diperoleh mu-nya ini dalam X saja karena di sini X ya. Ini adalah E integralnya dari yang di sini ya. Integralnya ini hasilnya X ya. X dx. Jadi di sini rekan-rekan peroleh mu X-nya adalah E, integralnya X adalah ln X. Nah, di sini berarti menjadi E dipangkatkan ln X, ini hasilnya balik lagi menjadi X di sini. Nah, jadi faktor integralnya adalah X. Nah, sekarang kita akan kembalikan PD di soal semula dikalikan faktor integral, dia harus menjadi PD eksak nanti. Jadi di sini kita peroleh suatu PD baru, persamaan diferensial yang baru ya. Diperoleh PD baru di sini dari soal yang semula tadi ya. X kuadrat plus Y kuadrat X ditambah X kemudian XY dy. Nah, ini semua nanti dikalikan dengan X ya. Jadi faktor pengalinya faktor integralnya di sini X dikali dengan PD yang semula ya di soal itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat X dx. Kemudian di sini ditambah dengan tadi yang sebelah sini XY ya, dy. Nah, di sini kemudian di ruas kanan juga 0 kalikan X hasilnya tetap 0 di sini.
Nah, ini jika rekan-rekan lanjutkan, ini analog akan menjadi X pangkat 3 ditambah XY kuadrat ditambah dengan X kuadrat dx. Kemudian di sini menjadi X kuadrat Y dy, hasilnya 0. Nah, PD yang baru ini nanti kita namakan biar dia tidak saling tumpang tindih dengan MN yang di atas, ini kita namai M, sekarang M1 beginilah ya. Yang di sini taruhlah namanya N1 sekarang, karena tadi simbol M dan N awalnya udah kita gunakan untuk yang di atas ini tadi. Jadi dia berbeda ya dengan MN yang di sini, karena PD-nya sekarang sudah jadi PD yang baru. Nah, kemudian kita coba cek ya, apakah PD ini merupakan PD eksak nanti. Jadi di sini kita coba peroleh do M1 terhadap do Y. Di sini bisa rekan-rekan hitung sekarang terhadap Y, maka ini menjadi 2XY ya, 2XY. Nah, di lain pihak, do N1 sekarang terhadap X. Maka ini diperoleh, 2XY. Ya, jadi diperoleh dia sama. Nah, karena dia sama, karena do M1 per do Y sama dengan do N1 terhadap do X, maka PD yang baru ini PD eksak. Nah, jika dia sudah eksak, sekarang kita selesaikan dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan PD eksak. Kemarin ada 2 cara untuk menyelesaikan PD eksak, rekan-rekan bisa menggunakan cara yang integral parsial langsung itu atau dengan cara pengelompokan. Jadi terserah mau dengan cara yang mana nanti menyelesaikannya. Jadi di sini akan coba kita selesaikan PD eksak yang baru ini ya. Jadi PD-nya tadi kita sebenarnya tidak mengubah PD-nya ya. Jadi soal ini tadi kedua ruas dikalikan dengan X. Jadi sebenarnya soalnya itu tidak berubah, hanya kita beri faktor pengali faktor integral di sini tadi, X-nya tadi. Agar dia berubah menjadi PD eksak. Nah, kemudian kita akan selesaikan ini. Berarti solusinya ini ya, kita misalkan solusi PD eksaknya. Jadi PD-nya ini adalah fungsi f XY sama dengan C begini, solusi PD eksak ya. Kita misalkan ini. Nah, maka rekan-rekan peroleh solusi fungsi f-nya itu jika diturunkan terhadap X nanti hasilnya M1 ya. Jika diturunkan terhadap Y hasilnya N1. Jadi sekarang kita akan peroleh untuk mencari fungsi ini, maka f XY ini adalah integral dari M1-nya di sini. Nah, dari yang di sini ya. X pangkat 3, XY kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi X pangkat 3, XY kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini berarti integralnya terhadap dx ya. Nah, jangan lupa kita mainnya di sini fungsi dua peubah ya. Jadi di sini hasil integralnya menjadi terhadap X, menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah dengan setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, ditambah konstantanya jangan lupa karena ini fungsi dua variabel, berarti di sini menjadi suatu fungsi taruhlah namanya HY begini ya. Nah, karena sebarang fungsi dalam Y jika kita turunkan dia menjadi 0 nanti ketika dia kita main di derivatif parsial. Nah, kemudian ini kita turunkan lagi, maka turunan F terhadap Y ini nilainya nanti seharusnya akan sama dengan N1 yang di sini ya, X kuadrat Y sekarang. Nah, sekarang kita turunkan F XY ini terhadap Y. Nah, ini ternyata ketemunya adalah terhadap Y ya, berarti ini habis, tinggal yang di sini ya, berarti menjadi X kuadrat Y ditambah dengan H aksen Y. Nah, jadi rekan-rekan punya karena do F per do Y ini adalah N1, maka diperoleh X kuadrat Y ditambah H
aksen Y ini adalah X kuadrat Y, karena di sini N1-nya tadi X kuadrat Y di sini. Nah, dengan demikian diperoleh H aksen Y ini adalah 0. Nah, akibatnya rekan-rekan bisa peroleh HY ini adalah integral 0 terhadap Y ya. Berarti apa? Konstanta begini. Nah, jadi diperoleh sekarang bentuk akhirnya tadi HY-nya sudah ada ya. Nah, ini adalah bentuk akhirnya ya. Solusinya tadi F ini tadi ya, HY dengan HY-nya konstanta. Jadi di sini diperoleh solusi PD. Di sini adalah solusinya tadi F XY sama dengan C ya, di awal tadi pemisalannya. Oh, karena sudah C mungkin ini C1 ya, biar nanti tidak jadi 1. Ini menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah berapa ini? Setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/3 X ya. 1/3 X pangkat 3 ditambah C1 sama dengan C begini. Nah, ini coba kita rapikan. Solusi umum PD tersebut menjadi 1/4 X pangkat 4 tambah setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/3 X pangkat 3 plus K begini ya, sama dengan 0. Dengan K diperoleh dari dua konstanta ini tadi ya, kita lebur jadi 1. Nah, ini adalah solusi PD non-eksak maksud. Jadi yang tadinya PD non-eksak, kita kalikan faktor integrasinya ketemu dalam X saja tadi, menjadi PD eksak. Nah, ini adalah solusi dari PD itu tadi. Nah, meskipun ini solusi dari PD eksak, tapi sekali lagi karena sebenarnya kita tadi tidak mengubah soal ya, tapi kedua ruas hanya kita kalikan semuanya dengan X. Jadi nilai soal ini tidak akan berubah. Jadi solusi PD eksak yang terakhir tadi juga merupakan solusi PD non-eksak yang di soal ini tadi. Untuk soal yang kedua di sini sama ya, kita coba lihat dulu dia merupakan PD eksak atau bukan di sini. Jadi kita misalkan di sini M-nya, di sini N-nya dulu ya. Maka nanti bisa rekan-rekan cek turunan M terhadap Y ini adalah 10X, sedangkan turunan N terhadap X ini berarti berapa? 20X ya. Jadi berbeda. Jadi di sini karena turunan M terhadap Y tidak sama dengan turunan N terhadap X, maka PD tersebut PD non-eksak. Nah, karena dia non-eksak, kita akan coba mencari faktor integrasinya ya. Jadi di sini kita perhatikan dulu bahwa turunan M terhadap Y tadi, jika kita kurangi turunan N terhadap X, ini hasilnya menjadi 10X min 20X ya. Jadi hasilnya min 20X di sini. Min 20X min berapa? Min 10X ya. Ini menjadi min 10X. Nah, di sini karena dia dalam bentuk min 10X, maka jika rekan-rekan perhatikan dari soal ini akan lebih mudah jika kita ini ya, kita bagi dengan M di sini ya, karena jika kita bentuk dari N-nya di sini, maka dia tidak akan bisa menjadi X saja atau Y saja nanti. Jadi kita ubah ke dalam ini, nah maka bisa rekan-rekan peroleh sehingga 1/M dari dou M per dou Y dikurangi dou N per dou X ini nilainya adalah 1/10XY dikalikan min 10X. Jadi hasilnya di sini adalah min 1/Y. Dengan demikian nanti faktor integralnya yang bentuknya adalah mu sama dengan E pangkat
1/m ini ya, E pangkat integral yang di sini ya. Berarti nanti E pangkat integral min 1/y dy ya. Karena ini hanya dipengaruhi fungsi dalam Y saja ya, ini ya, hanya Y saja. Berarti faktor integral yang terbentuk nanti itu adalah fungsi mu dalam fungsinya nanti dalam variabel Y saja. Jadi kita akan gunakan mu yang untuk menghitung fungsi variabel fungsi integral ya fungsi integral yang hanya dipengaruhi atau hanya bergantung dari Y saja nanti. Jadi di sini diperoleh faktor integralnya adalah mu Y ini adalah E pangkat min integral ini tadi ya. Hasilnya di sini adalah faktor integralnya min 1/y ya. Min 1/y dy. Jadi di sini menjadi E pangkat integral 1/y dy. Berarti hasilnya E pangkat ln Y. Jadi hasilnya Y saja. Jadi mu Y itu hasilnya Y. Nah, kemudian faktor integral ini kita kembalikan, kita kalikan lagi dengan soal semula agar nanti PD yang non-eksak ini bisa berubah menjadi PD eksak. Jadi kita kalikan dengan faktor integral, maka akan diperoleh PD baru ya. Nanti kita peroleh PD baru, jadi didapat di sini PD baru. Nah, PD baru ini tadi berarti Y dikalikan dengan soalnya tadi ya, 10 XY dx ditambah dengan 10 X kuadrat tambah 5Y dy ya. Nah, sama dengan 0 dikalikan dengan Y berarti 0. Nah, ini bentuk ini bisa kita ekspansi dengan sifat-sifat aljabarnya. Kita peroleh 10 XY kuadrat dx ditambah 10 X kuadrat Y ditambah 5Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, di sini kita punya PD baru, taruhlah di sini namanya M1, di sini namanya N1. Nah, sekarang kita lihat apakah PD baru ini sudah terbukti eksak. Jadi rekan-rekan peroleh turunan M1 terhadap Y di sini adalah berarti berapa ini? 20 XY. Kemudian turunan N1 terhadap X di sini menjadi 20 XY. Jadi dia sama. Karena dia sama, PD-nya eksak. Sehingga PD baru ini PD eksak. Nah, kalau dia sudah eksak, kita akan selesaikan dengan cara menyelesaikan PD eksak. Jadi kita misalkan dulu solusinya fungsi f(x)y ya. Jadi di sini kita misalkan ya, misalkan solusi PD-nya adalah fungsi f(x)y sama dengan C begini. Nah, kita peroleh bahwa f(x)y ini adalah integral dari M1-nya ya, integral dari di sini 10 XY kuadrat. 10 XY kuadrat dx terhadap X ya. Namun karena dia fungsi dua peubah, jangan lupa nanti memperhatikan konstantanya ya. Nah, di sini integralnya menjadi berapa ini jadinya? 5 ya. 5 X kuadrat Y kuadrat ditambah sebuah fungsi dalam Y di sini. Nah, karena nanti semua fungsi dalam Y, jika kita turunkan parsial terhadap X, maka turunannya jadi 0. Jadi balik lagi ke sini nanti. Nah, kemudian di lain pihak kita punya, jadi kita punya karena turunan F terhadap, apa sekarang? Karena turunan F terhadap Y ini adalah N1, maka jadi turunan F terhadap Y nanti diperoleh harusnya dia sama dengan yang di sini ya. Seperti solusi integral
solusi PD eksak kemarin ya. Maka rekan-rekan sekarang kita turunkan terhadap Y yang ini menjadi 10 ya. X kuadrat Y ditambah H aksen Y. Nah, ini sama dengan yang di sini tadi. N1 di sini. Nah, N1 di sini ini sama dengan yang ini tadi ya. Nah, kita sama dengankan di sini ya, karena rumus ini tadi, sifat ini tadi ya. Nah, ini menjadi tadi 10x kuadrat Y tambah berapa tadi? Oh, 5Y kuadrat. Ditambah 5Y kuadrat. Nah, jadi ketemu. Sehingga Y, aksen Y itu adalah 5Y kuadrat. Nah, akibatnya kita peroleh di sini HY berarti integral 5Y kuadrat dy. Atau di sini hasilnya adalah integralnya berarti berapa di sini? 5/3 Y pangkat 3 ditambah konstanta begini ya. Tadi sudah C ya, di pemisalan fungsi F-nya tadi sudah C di sini. Ini kita ganti sekarang jangan C, taruhlah apa C1 begini. Nah, ini adalah HY-nya. Jadi sekarang bisa kita peroleh ya fungsi F-nya ini yang solusi umumnya ya. Jadi solusinya Fx tadi berarti 5 F EG fungsi yang di sini tadi F-nya berarti 5x kuadrat Y kuadrat ditambah HY-nya ketemu ini tadi ya. 5/3 Y pangkat 3 plus C1. Nah, karena Fx Y tadi solusinya tadi kita misalkan sama dengan C ya. Di sini ini sama dengan C. Nah, jadi solusi umum PD. Nah, di sini tinggal kita jadikan satu ya. Nah, jika ingin rapi ini bisa dikalikan dengan 3 sekalian sebenarnya ya. Menjadi 15x kuadrat Y kuadrat. Di sini tinggal 5Y pangkat 3. Kemudian C1 dikurangi C-nya kita simbolkan dengan K di sini. Atau kita buat sama dengan K di sini. Dengan K ini adalah sebarang konstanta. Nah, ini adalah solusi umum dari PD eksak yang baru dibentuk. Nah, karena ini tadi merupakan bentuk fungsi bentuk PD yang ada di soal, namun kedua ruas kita kalikan dengan Y. Jadi kita sekali lagi tidak mengubah soalnya ya. Jadi solusi umum PD eksak itu juga merupakan solusi umum PD non eksak yang di sini.